Akibat wabah pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan sistem pembatasan sosial, sehingga kegiatan perkantoran, ibadah, maupun sekolah jadi dibatasi untuk sementara waktu. Akibatnya, nggak cuma pekerjaan ayah dan bunda aja yang jadi pindah ke rumah, kegiatan belajar sekecil pun juga ikut pindah ke rumah. Nah, di rumah, orang tua merupakan sosok pengganti guru di sekolah. Makanya, bunda dan ayah perlu tahu nih cara yang tepat untuk mendampingi si kecil belajar di rumah supaya tetap efektif. Gimana ya caranya? Halo, saya Dr. Alni dari Alo Dokter. Saat mendampingi si kecil belajar di rumah, sebagian orang tua mungkin masih belum terbiasa untuk menjadi pengajar pelajaran sekolah buat si kecil, lalu mengalami kesulitan hingga merasa hal tersebut adalah perjuangan yang melelahkan, bahkan mungkin membingungkan. Meski kesabaran ayah dan bunda sedang diuji atas berbagai perubahan yang terjadi, ditambah lagi harus tetap mengajari si kecil berbagai pelajaran sekolah di rumah, tapi usahakan untuk jangan menyerah pada emosi ya. Perlu ayah dan bunda ketahui, kemampuan anak dalam menyerap pelajaran bisa berbeda-beda. Maka cara mengajar pun perlu disesuaikan dengan cara belajar, kemampuan, serta kepribadian si kecil. Soalnya, kalau cara mendampingi anak belajar kurang tepat, ini justru bisa memicu timbulnya sikap negatif anak saat menghadapi kegiatan dan proses belajar. Nah, supaya kegiatan belajar mengajar bisa efektif dan menyenangkan, baik bagi orang tua maupun si kecil, saya punya beberapa tips dan trik yang bisa ayah dan bunda ikuti nih. Tapi sebelum saya kasih tahu tipsnya, saya mau ngingetin ayah dan bunda yang lagi nonton sekarang buat subscribe ke channel YouTube Alo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya ya, supaya ayah dan bunda bisa dapat update pas kita upload video terbaru di channel ini. Kalau udah, makasih ya. Oke, jadi tips yang pertama, tentukan lokasi belajar di rumah yang bisa mendukung suasana belajar anak. Jika memungkinkan, pilihlah ruangan yang cukup terang dengan pencahayaan yang cukup, serta suhu ruangan yang pas dan nyaman, nggak terlalu dingin, nggak juga terlalu panas. Hindari memilih ruangan yang di dalamnya ada benda-benda yang bisa mengalihkan perhatian anak, seperti televisi atau mainan. Pokoknya, suasana ruangan sebisa mungkin dibikin supaya bisa mendukung proses belajar si kecil. Yang kedua, coba pahami kebiasaan anak saat belajar. Anak-anak umumnya bisa mempertahankan konsentrasi penuh selama 10-30 menit. Nah, kalau si kecil sudah mulai kelihatan nggak konsen atau uring-uringan, sebaiknya jangan dipaksakan fokus belajar. Dan coba berikan jeda sejenak supaya ia bisa istirahat. Misalnya, kalau si kecil sudah selesai baca buku selama 20 menit, atau berhasil menjawab sejumlah soal, boleh tuh dia dikasih cemilan, diberi minum, atau kalau enggak, dibolehin ke toilet dulu. Yang ketiga, pahami gaya belajar yang paling sesuai dengan anak. Untuk memaksimalkan efektivitas belajarnya, beberapa gaya belajar yang dimaksud adalah, pertama, gaya belajar visual. Anak dengan gaya belajar visual memiliki kemampuan tinggi dalam mengeja, suka membaca, melakukan observasi, serta menggunakan gambar dalam mengingat sesuatu. Kedua, gaya belajar auditori. Anak tipe ini mudah terganggu dengan suara saat belajar, suka membaca buku dengan bersuara atau bergumam, serta lebih mudah mengingat sesuatu yang disajikan dalam bentuk langkah berurutan. Ketiga, gaya belajar kinestetik. Anak tipe kinestetik akan terlihat gelisah saat belajar, seperti menggerakkan kaki atau memutar-mutar pensil. Karena dengan cara tersebut, si kecil akan lebih mudah mengingat apa yang sudah dikerjakan. Nah, lanjut dengan tips yang terakhir ya, yaitu sadari dan jaga perilaku orang tua saat mendampingi anak belajar. Jadilah contoh yang baik untuk si kecil. Setiap hal yang dikatakan dan dilakukan orang tua dalam mendampingi anak belajar akan memengaruhi sikapnya dalam belajar, bahkan dalam kesehariannya. Kebiasaan buruk orang tua seperti mudah emosi dan membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain dapat mengganggu proses belajar anak. Untuk bisa meningkatkan motivasi anak dalam belajar, orang tua bisa sesekali memberikan hadiah jika anak berhasil mencapai target tertentu. Misalnya, memberikan tambahan waktu bermain selama 30 menit atau memberikan si kecil makanan kesukaannya. Pastikan juga si kecil belajar dalam kondisi sehat dan nyaman ya. Kalau bisa, sudah makan dan minum yang cukup agar ia tidak mudah lelah dan bisa berkonsentrasi. Kondisi fisik, psikologis, dan lingkungan yang optimal penting untuk diperhatikan saat mendampingi si kecil belajar.
Nah, sebagian orang tua mungkin berpikir bahwa mereka hanya perlu mendampingi anak belajar terkait pendidikan sekolah. Padahal, belajar tuh bukan hanya tentang menghafal dan memecahkan masalah pelajaran sekolah. Orang tua juga perlu menanamkan nilai moral pada anak supaya bisa membentuk karakter dan perilaku yang baik saat dewasa kelak. Beberapa hal dasar yang harus orang tua tanamkan pada si kecil sejak dini adalah yang pertama, kasih sayang dan perhatian. Biarkan si kecil melihat bunda dan ayah sebagai orang tua yang mau menunjukkan kasih sayang serta perhatian kepada orang-orang di sekitar, terlebih pada si kecil. Perlihatkan pada si kecil bahwa bunda dan ayah serta seluruh anggota keluarga seperti kakek, nenek, paman, dan bibi saling mengasihi dan perhatian dalam perilaku sehari-hari satu sama yang lain. Hal ini bisa menularkan rasa cinta dan kasih pada si kecil, sehingga saat dewasa nanti ia tumbuh menjadi pribadi yang penyayang dan penuh kasih. Yang kedua, kejujuran. Cara terbaik untuk mengajarkan nilai kejujuran pada anak adalah dengan menjadi orang tua yang jujur. Usahakan juga untuk tidak bereaksi berlebihan saat mengatasi si kecil yang tengah berbohong ya. Bantulah si kecil untuk mengatakan sesuatu hal dengan jujur, sehingga ia akan terdorong untuk selalu berkata dan berperilaku jujur. Ajarkan pula cara yang baik dalam menyampaikan apa yang ia rasakan. Yang ketiga, tanggung jawab. Ketika si kecil merusak mainan saudara atau temannya karena iri, bunda dan ayah dapat mengajarkannya tentang tanggung jawab. Caranya, dengarkan terlebih dahulu apa alasan si kecil merusak mainan, dan berikan ia nasihat agar ia mau minta maaf dan mengakui kesalahannya. Lalu, bunda dan ayah bisa menyarankannya untuk mengganti atau membantu membereskan mainan yang telah ia rusak. Hal ini dapat mengajarkan si kecil untuk lebih bertanggung jawab. Yang terakhir, sopan santun. Tunjukkan pada si kecil bahwa ia perlu berkata tolong saat meminta bantuan dan mengucapkan terima kasih saat ditolong atau diberikan sesuatu oleh orang lain. Hal ini bisa membantunya untuk menjadi anak yang memiliki sopan santun, terlebih pada orang yang berusia lebih tua. Bunda dan ayah juga bisa mengajarkan kapan harus mengatakan permisi, maaf, serta keramah tamahan melalui senyum, sapa, dan salam. Selain itu, karena orang tua merupakan teladan utama bagi anak, coba perhatikan beberapa hal berikut. Bersikaplah baik namun tegas. Berikan batasan yang jelas pada anak seperti batasan waktu main atau menonton televisi. Jangan terlalu sering memarahi si kecil atau mengkritik si kecil. Dan jika ayah bunda emosi saat si kecil melakukan kesalahan, jangan panggil ia dengan sebutan yang tidak baik seperti anak nakal atau kurang ajar. Jangan pula malah bersikap kasar atau melakukan kekerasan fisik padanya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Selanjutnya, topik apa lagi ya yang sebaiknya dibahas di channel ini? Sampaikan saran kamu di kolom komentar di bawah ya. Terus, kalau kamu masih mau tanya-tanya seputar tumbuh kembang anak atau masalah kesehatan lainnya, kamu bisa chat dokter di aplikasi Alo Dokter. Ada banyak dokter yang siap menjawab pertanyaanmu. Makanya, download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.